Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Iksan Maulana Fahri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya, yaitu berupa game yang berjudul Mudik Adventure. Game ini adalah game yang ditujukan untuk tunarungu dan bergenre endless runner. Dalam game ini terdapat 3 fitur utama, yaitu bermain, belajar, dan fitur assessment. Yang pertama, kita ke fitur main dulu. Dalam fitur main ini ya terdapat 3 chapter, 3 bagian cerita, yang masing-masing cerita ini memiliki 5 level. Coba mainkan level 1. Ini di sini ada cara bermain. Untuk kontrolnya ini dia menggunakan W untuk naik ke atas dan S untuk turun ke bawah. Lalu pemain akan menghindari obstacle, menghindari rintangan. Terus nanti setelah ini kan ada garis pengetahuan, dia terisi setiap detik. Dan nanti apabila dia sudah penuh, dia akan berkurang dan akan keluar soal. Nanti garis pengetahuan ini akan berfungsi sebagai waktu baca pemain, yang dimana kalau misalkan nanti waktunya sudah habis, dia akan keluar opsi jawaban, dimana nanti pemain harus memilih opsi tersebut. Di sini ada tujuan dari pemain, ada isi garis pengetahuan sebanyak 3 kali, jawab 2 atau lebih soal dengan benar, dan yang terakhir tidak menabrak lebih dari 2 rintangan. Ini kita coba mulai saja. Di sini ada cerita sedikit. Nah, ini adalah tampilannya. Lalu di sini ada tombol pause. Tombol pause-nya bisa dengan mengeklik tombol di sini atau dengan menekan tombol SC. Ini saya tekan tombol SC. Lalu akan ada hitungan lagi. Nah, tujuan pemain adalah ya tadi mengisi garis pengetahuan sebanyak 3 kali, menjawab 2 atau lebih soal dengan benar, dan tidak menabrak lebih dari 2 rintangan. Dan karena kalau salah itu kan ngurang nyawanya, itu juga terhitung sebagai menabrak rintangan. Gitu. Ini misalkan nabrak, lalu ambil 1. Nah, untuk maksimal HP itu ada 3. Nah, ini kan tadi sudah penuh barnya. Lalu dia akan berkurang, dan sambil menunggu berkurang kita membaca soalnya. Kita amani ada ini misalkan benar. Kalau benar dia akan langsung lanjut seperti biasa. Ini kalau ngambilnya jadi tambah cepat isinya. Untuk jumlah soalnya di sini ada 3 soal. Dan nanti 3 soalnya ini diambil secara acak dari bab yang akan diambil dari masing-masing level. Jadi masing-masing level itu dia babnya berbeda-beda, dan nanti masing-masing bab itu misalkan masing-masing bab itu punya 15 soal. Nah, nanti kalau misalkan dalam level selanjutnya itu 2 bab, nanti berarti ada 30 soal. Jadi ada konsen. Ini misalkan jawab salah aja. Nah, kalau salah dia akan berkurang. Lanjut lagi. Tadi total misalkan 2 bab jadi 30 soal. Nah, nanti per level ini berarti mengambil 3 jawaban dari 3 soal dari 30 soal.
Nah, ini tadi menjawabnya salah satu ya. Jadi 1 dari 2. Dan karena tadi menabrak rintangan 1 dan salah satu, makanya rintangannya jadi 0. Lalu garis pengetahuan ini udah mengisi 3 kali. Karena ini soal ketiga. Nah, karena tadi menabrak 2 rintangan, jadinya dia cuma dapat 2 bintang. Begitu. Selanjutnya di sini ada belajar. Belajar di sini adalah menampilkan video dari 5 bab materi. Materinya di sini ada mengenal kitab-kitab Allah, bersikap jujur, pengurusan jenazah, wudhu, dan sholat. Kita ambil salah satu, misalkan yang bersikap jujur. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Di sini ada tombol reset, ini ada tombol volume, tombol play, dan di sini ada bar videonya. Di sini untuk bar videonya itu dia tidak bisa diubah ya. Jadi dia akan terus bermain. Dan nanti kalau misalkan ada yang dibaca, nanti tinggal di pause saja. Di sini ada videonya dan ada coba tombol resetnya, di play lagi. Ini atau kembali. Dan yang terakhir adalah fitur assessment. Fitur assessment di sini adalah fitur di mana guru dapat memasukkan soal-soal mereka ke dalam game. Di sini ada 2 tipe game, yaitu cocok gambar dan pilihan ganda. Ini saya mainkan. Nah, di sini ada sebentar. Nah, fitur assessment adalah fitur di mana guru dapat memasukkan soal-soal mereka ke dalam game. Di sini ada 2 mode permainan, yaitu cocok gambar dan pilihan ganda. Cocok gambar. Kita coba dulu cocok gambar. Di sini ada untuk kumpulan soalnya. Nanti kayak begini tampilannya. Nanti kalau selesai, nanti akan keluar total soal benar. Yang kedua adalah pilihan ganda. Dalam pilihan ganda di sini ada contohnya, di sini ada 2 soal, 2 kumpulan soal. Lalu setelah memilih kumpulan soal, nanti siswa dapat memasukkan durasi waktunya. Secara default dia 15 detik. Langsung saja. Lalu di sini ada tampilan seperti ini. Ini juga ada tombol pause. Sama seperti di menu sebelumnya, bisa juga dengan menekan ESC. Gitu. Lalu coba jawabin dulu. Misalkan ini jawabnya salah. Nah, akan keluar nilai seperti ini. Selanjutnya saya akan mempraktikkan cara memasukkan soalnya, yaitu kita ke gamenya. Jadi nanti tampilan dari foldernya itu adalah seperti ini. Di sini ada panduannya. Di sini dijelaskan cara memasukkan soalnya untuk cocok gambar dan untuk pilihan ganda. Caranya itu cukup gampang. Nanti masuk ke
folder ini, mudik adventure underscore data, lalu masuk ke streaming assets. Nah, di sini nanti ada cocok gambar dan pilihan ganda. Selanjutnya misalkan mau masukkan yang cocok gambar. Di cocok gambar itu, ini kan masuk ke folder cocok gambar. Lalu untuk menambahkan kumpulan soal baru buat folder baru, kalau di sini biar gampang saya duplikat saja, copy paste. Nah, nanti nama foldernya itu akan ditampilkan sebagai nama dari kumpulan soal. Jadi misalkan di sini kuis gerakan sholat 2 misalkan. Nah, nanti itu di dalamnya buat jawaban.txt. Ini misalkan saya hapus dulu, saya bikin dari awal. Harus J kapital jawaban. Di sini sebentar. Di sini cara memasukkannya adalah strip lalu diisi dengan jawabannya. Misalkan seperti ini. Misalkan saya mau masukkan soal yang ada di sini. Nah, ini isinya di yang pertama itu adalah isinya seperti ini. Dan dia namanya harus sama persis dengan nama dari folder gambarnya. Gitu. Save. Nah, lalu misalkan ini saya masukkan 3 saja. Rukuk, antara sujud, rukuk, dan sujud. Copy. Masukkan ke sini. Nah, misalkan begini. Ya ada rukuk, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Sudah. Lalu kembali ke game. Nah, nanti ada kuis gerakan sholat 2. Nah, sama ada begini. Nah, bisa. Selanjutnya untuk yang pilihan ganda. Pilihan ganda itu sama di streaming asset juga. Lalu masuk ke pilihan ganda. Nah, di sini sama seperti tadi, bikin folder baru. Nah, untuk pilihan ganda ini, dia ada format khususnya. Formatnya itu adalah seperti ini. Dia ada diawali dengan dolar lalu soalnya apa. Lalu kalau sudah nanti ada garis lurus terus opsinya di sini menggunakan A titik, misalkan A titik opsi apa, B titik apa, C dan D gitu. Lalu di masing-masing opsi itu ditambahkan garis miring seperti ini. Sudah, lalu yang terakhir untuk bagian jawaban diberikan garis lurus lagi. Oh iya, saya lupa, untuk yang cocok gambar itu maksimal panjang dari jawabannya adalah 42 karakter. Dan untuk pilihan ganda, untuk soalnya maksimal 330 karakter. Dan untuk jawabannya adalah 76 karakter. Kalau misalkan bingung untuk formatnya, nanti bisa langsung di copy saja dari sini. Untuk contoh soalnya ada seperti ini. Nah, di sini kan dolar, lalu nomor soalnya, misalkan nomor 1 di sini, lalu apa namanya soalnya, lalu garis lurus, lalu opsi, garis miring, seperti itu, lalu jawabannya, dan seterusnya. Dan untuk pilihan ganda ini, dia bisa dimasukkan gambar. Cara masukkannya gambarnya itu tinggal dimasukkan saja, dan nanti diberi nama itu untuk soal berapa. Misalkan ini gambar untuk soal 1, maka diberi nama soal 1, S-nya gede tanpa spasi. Ini.
Contohnya begini saja, misalkan saya mengambil dari sini, saya mengambil sujud. Nah, ini masih kosong. Terus buat memasukkan soalnya itu adalah buat format teks, lalu namanya adalah isi soal. Soal kan? Nah, nama teks filenya adalah isi soal.txt. I-nya besar, S-nya besar. Seperti ini. Nah, lalu untuk memudahkan kita copy saja di sini. Nah, misalkan tadi ini copy saja deh. Gitu. Tapi tadi di sininya diubah jadi soal 1. Lalu ini soal 1 tadi adalah gerakan sujud. Jadi jawabannya misalkan C di sini. Gitu. Misalkan save. Lalu kembali ke gamenya. Nah, di sini ada muncul kuis agama 2. Misalkan saya masukkan 10 detik. Nah, nanti gambarnya akan berubah seperti ini. Lalu waktunya cuma 10 detik. Salah. Nah, jawabannya seperti ini. Sekian presentasi aplikasi game tugas akhir saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.